مرحبا أهلا النوادي. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Di dalam kitab sahih mereka, Nabi bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Ini hadis menjelaskan bahwa sedekah itu tidak terbatas kepada memberikan benda, memberikan sesuatu berupa benda, tapi Nabi jelaskan secara global seluruh perbuatan ma'ruf itu juga sedekah, perbuatan baik itu juga sedekah. Nah, para ulama terdahulu mereka ada yang sengaja berprofesi sebagai pedagang sekaligus ulama. Jadi dia berdagang juga, tapi dia juga seorang ulama. Nah, mereka ini ketika menjadi kaya raya, ternyata harta ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan. Dan juga sebagian di antara mereka ingin mengeluarkan keringat di dalam mencari rizki yang halal. Thalabul halali faridatun ala kulli muslim, sebagaimana hadis Nabi katakan, mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah mengatakan, ketika seseorang dia mencari rizki dengan keringatnya, dengan usahanya, itu ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dengan cara mencari rizki, dengan cara sumpah keringat yang mengalir karena mencari rizki yang halal, atau mengalami kecapean, kesulitan di dalam mencari rizki yang halal. Nah, rasa sumpahnya itu, rasa lelahnya itu untuk mencari rizki yang halal, itu menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan mencari rizki. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Su'ila Rasul, Nabi pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, usaha yang paling baik seperti apa? Nabi katakan, amalu rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrurin. Usaha yang paling terbaik adalah kerja dari seseorang dengan tangannya. Artinya dia bekerja keras, dia mencari rizki yang halal dengan usahanya sendiri, tidak meminta-minta, tapi dia berusaha dengan tenaganya untuk mendapatkan rizkinya yang halal. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap dagang, bisnis jual beli itu diberkahi, diberikan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu bai'in mabrur, kata Nabi SAW, setiap jual beli mabrurin, diberikan pahala kebaikan. Jadi para nabi banyak yang berdagang, para ulama juga banyak di antara mereka yang juga melakukan usaha dengan jual beli atau perdagangan. Di dalam kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Baghdadi karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, walaupun hadis ini sebagian ulama hadis mengatakan termasuk hadis maudhu, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu, dianggap sebagai hadis palsu, dimasukkan di dalam kitab berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, disusun oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Namun ada hal yang sangat baik di dalam riwayat ini. Kita anggap ini bukan hadis karena sudah dinyatakan palsu, tapi ada satu pelajaran
sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ini pekerja keras. Dia mencari kayu bakar, naik ke gunung-gunung, kemudian juga memotong atau membelah bebatuan, sebagai tukang batu juga, sehingga tangannya ini kasar. Dia pekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi berjabat tangan dengan beliau, Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Nabi merasakan tangannya kasar. Kemudian Nabi bertanya, ini tanganmu kenapa kasar seperti ini? Maka dijelaskan oleh Sa'ad bin Mu'az, saya pekerja keras, mengambil batu di bukit-bukit, mengambil kayu, maka tangan saya menjadi kasar seperti ini ya Rasulullah. Kemudian dalam riwayat tersebut Nabi mencium tangannya. Nabi mencium tangannya dan Nabi mengatakan, hadhihi yadun la tamassuhun naru abada. Ini tangan tidak akan terkena api neraka selama-lamanya. Karena dia tangannya kasar menandakan dia kerja keras untuk mencari nafkah, untuk diberikan kepada keluarganya. Kata Nabi, ini tangan tidak akan terkena api neraka. Mungkin yang ditolak oleh para ulama itu Nabi cium tangannya gitu. Tapi makna dari riwayat ini kita anggap bukan hadis, ada pelajaran yang sesuai dengan hadis Nabi, yaitu bahwa pekerja keras mencari rizki yang halal itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Mengabaikan keluarganya yang wajib ia nafkahi itu dinyatakan sebagai perbuatan dosa. Kafa bil mar'i ithma an yudayyi'a man ya'ul. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia mengabaikan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Itu juga disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.